Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas soal Olimpiade Matematika 2020 ya teman-teman, untuk tingkat kabupaten atau kota. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Balok kayu berukuran 20 cm kali 10 cm dengan panjang 1,5 meter berjumlah 9 batang akan diikat seperti tampak pada gambar berikut. Jadi ini ya teman-teman, ada batang kayu ya. Ini kan mendatar 1, 2, 3. Ada 3, kemudian dikalikan 3, 1, 2, 3 itu jumlahnya 9. Jika masing-masing ikatan kawat diperlukan kelebihan panjang 5 cm untuk dililit, maka panjang kawat yang dibutuhkan untuk mengikat kayu adalah titik-titik cm. Kita perhatikan ikatannya ada berapa teman-teman? Ada 1, 2, kemudian 3 ya teman-teman. Nah, sekarang kita cari yang pertama, kita cari yang ini aja, yang pendek dulu. Nah, itu kan kesininya ini, lebarnya ini 20, ditambah 20, tambah 20. Jadi kan 60 ya teman-teman. Kemudian dikalikan sebaliknya, jadi 2 kali 60. Kemudian ditambah berapa teman-teman? Ditambahnya itu, ini kan tebalnya 10 cm, 10 cm, 10 cm berarti 30. 30 dikalikan ini sebaliknya, ada satu lagi berarti kan 2. 2 kali 30. Kemudian ada kelebihan tadi diterangkan, ada kelebihan 5 cm. Berarti di sini ditambah 5 cm. Itu sama dengan berapa? 120 ditambah 60 itu 180 tambah 5, 185. Nah, ternyata kan yang tali ini ada 2 ya. 1, 2, maka tinggal kita kalikan 2. Berarti 2 kali 185 sama dengan 370 cm. Nah, ini udah ketemu yang 2 ya teman-teman. Kemudian kita sekarang menghitung yang ini. Nah, ini panjangnya kan 1,5 meter, sama dengan itu kan 150. Berarti kan double, 2 kali 150. Kemudian ditambah, nah ini tingginya sama tadi 30, berarti tambah 2 kali 30. Kemudian ditambah 5 cm ya, untuk kelebihannya tadi. Jadi 300 ditambah 60, kemudian ditambah 5, jadi sini 365. Nah, sekarang kita jumlahkan ini ya. Jadi panjang kayu, jadi panjang kawat atau panjang ikatannya ya. Itu mana? 370 cm, kemudian ditambah 365 cm. Hasilnya adalah 735 cm. Lanjut kita ke soal yang kedua. Pada sebuah meja belajar berbentuk segi 6 dapat dipasang 6 kursi. Jika 2 meja dirapatkan, maka dapat dipasang 10 kursi dan seterusnya. Nih lihat, ada meja segi 6, kita hitung ya, kursinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kalau 2 dihimpitkan ini ada 10, benar tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena yang di sini berhimpitan ya, berarti 2 hilang. Nah, jadi dari gambar ini atau dari soal ini kita bisa menuliskan bahwa banyaknya kursi itu 6 kali 1. Kemudian 1 itu mana? 1 itu dari segi 6 ini ada 1. Kemudian apakah ada yang berhimpit? Tidak, maka dikurangi 0 sama dengan 6 ya. Kemudian kita yang gambar kedua, itu kan kalau awalnya itu kan 6 ya. 6 kali berapa? Kali 2, karena segi 6-nya ada 2, kali 2. Apakah ada ya bagian yang berhimpit gitu? Ya, sini, ini tuh berhimpit. Yang berhimpit tuh punyanya berapa? Punyanya 2 sih, segi 6 tadi kan. Berarti sini 2. Kemudian yang berhimpit itu berapa sini? Kali 1 ya. Sama dengan kan 12 kurangi 2 sama dengan 10. Seperti itu. Nah, di sini kan tadi kalau
segi 6-nya 1, di sini kurangi 0. Kalau segi 6-nya 2, sini kurangi 2. Berarti sekarang kalau segi 6-nya ada 10, berapakah ya? Tinggal kita nurun ya, atau ngikutin rumus ini, pola ini, yaitu 6. 6 kan karena segi 6, kemudian dikalikan banyaknya meja itu 10. Kemudian dikurangi, kalau 2 segi 6 itu kan saling berhimpit, maka dikurangi 2, kemudian kali berapa? Nah, sekarang kita perhatikan, di sini ada 2 segi 6, di sini kali 1. Berarti kalau ada 10 segi 6, kita kalikan 9 ya, sama dengan berapa? Kan 60 ya, 60 dikurangi 18 sama dengan 42. Jadi ya teman-teman, hasilnya jika ada 10 meja segi 6 yang dihimpitkan, itu maksimal kursi yang dapat dipasang itu ada 42 kursi. Lanjut kita ke soal nomor 3. Ani dan Budi akan pergi membeli buku di toko Pak Dirman dengan naik sepeda. Sepeda Budi melaju dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam dan sampai di toko Pak Dirman dalam waktu 15 menit. Sedangkan Ani hanya mampu mengayuh sepeda dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam. Waktu yang digunakan Ani untuk menunggu Budi adalah titik-titik menit. Jadi ini kita pertama itu harus mencari yang namanya jarak ke rumah ya dengan toko Pak Dirman. Jarak itu kan waktu dikalikan kecepatan. Nah, sekarang Budi itu kan sudah diketahui kecepatannya, kemudian waktunya ya. Jarak sama dengan waktunya kan 15 menit. Kemudian dikalikan kecepatannya 30 km per jam. Nah, sekarang ini satuan waktunya beda teman-teman. Sini 15 menit, sini jam. Maka kita jadikan jam ya. 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. 1/4 jam, kemudian dikalikan 30 km per jam. 30 dibagi 4 itu kan 7,5, jamnya coret-coret 7,5 km. Jadi jaraknya itu 7,5 km. Nah, sekarang yang ditanyakan kan selisih waktu mereka ya, sama aja. Sedangkan kecepatan Ani itu hanya 25, berarti sekarang waktunya si Ani. Waktu si Ani maka W Ani ya, kan sama dengan jarak dibagi kecepatan si Ani. Jaraknya kan sama, 7,5 km. Kemudian dibagi kecepatannya Ani berapa? 25 km per jam. Nah, ada 7,5, kemudian dibagi 25. Kita pura-pura hilangkan komanya, jadi 75, tapi kita tulis ini 0. 75 dibagi 25 itu adalah 3, jadi 0,3 jam. Nah, kalau 0,3 jam itu dikonversikan ke menit berapa teman-teman? Berarti kan 0,3 dikalikan 60 menit. Sama dengan 18 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan si Ani itu untuk sampai di toko buku 18 menit. Sedangkan tadi si Budi itu 15 menit. Jadi harus menunggu berapa? Jadi harus menunggu selama 18 menit dikurangi 15 ya, sama dengan 3 menit. Jadi jawabannya berapa teman-teman? 3 menit. Lanjut kita ke soal nomor 4. Doni, Joko, Gonta, dan Peter bermain matematika. Setiap anak menuliskan sebuah bilangan pecahan positif dalam 3 kertas berbeda, kemudian memberikannya kepada 3 temannya. Aturan mainnya adalah menjumlahkan semua bilangan pecahan yang diterima, dan jika jumlahnya tidak bulat maka harus mengurangi dengan sebuah pecahan positif lain sehingga
nilainya bilangan bulat terbesar. Joko menerima bilangan pecahan berikut dari 3 temannya, yaitu 2/3/8, 0,125, dan 25%. Berapa bilangan pecahan yang harus dikurangkan oleh Joko? Jadi peraturannya, semua bilangan pecahan yang dikasih oleh temannya itu harus bulat ya. Kalau tidak bulat dikurangi. Nah sekarang kan kita menjumlahkan 2/3/8 ditambah 0,125, kemudian ditambah 25%. Sekarang kita jadikan pecahan biasa saja. Jadi 2/3/8 seperti itu. 0,125 itu kan sama dengan 1/8. Kemudian 25 itu kan sama dengan 2/8 ya. Sini 2 berarti 3 tambah 1 tambah 2 itu kan 6/8. Atau bisa dituliskan 2/3/4. Nah ini kan menunjukkan bukan bilangan bulat ya, ada pecahannya. Nah si Joko itu harus mengurangi agar menjadi bilangan bulat. Berarti kita jadikan sisanya itu 2. Maka harus dikurangi berapa teman-teman? Kurangi 3/4 sama dengan 2. Jadi bilangan pecahan yang harus dikurangkan oleh Joko itu adalah 3/4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bilangan 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 akan diletakkan di ubin segi 6 seperti pada gambar di bawah ini. Jumlah 3 bilangan yang terletak di 3 ubin segaris adalah sama. Jumlah 3 bilangan yang memenuhi kondisi tersebut adalah titik-titik. Jadi teman-teman, ini sama saja kita mencari rata-rata ya teman-teman. Karena kita itu yang diminta 3 bilangan dan di sini sudah ada angka 9, kita berarti tinggal menjumlahkan yang selain 9 itu. Sehingga diperoleh seperti ini, 10, kemudian tambah 11, kemudian ditambah 12, ditambah dengan 13, ditambah 14, ditambah 15. Kemudian dibagi 3 ditambah dengan 9 sama dengan 10 tambah 11, 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15 itu sama dengan 75. Kemudian dibagi 3 ditambah dengan 9, hasilnya adalah kan sini 25 ditambah 9 sama dengan 34. Jadi teman-teman, nanti hasilnya penjumlahan 3 bilangan, misalnya dari sini ditambah 9 ditambah angka di sini itu adalah 34. Begitu juga dari sini itu. Semuanya hasilnya 34. Demikian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.